menanyakan itu yang satu hal ini supaya dijelaskan. Ini minta klarifikasi itu ya. Ini temuan apa yang disampaikan, monggo dari pendamping untuk dijelaskan. Nah, kalau ini baru namanya temuan, artinya kita harus klarifikasi. Kalau ini artinya kita harus menanyakan kelompoknya siapa, karena kita memutus sebuah hukum itu harus berdasarkan data dan fakta. Kita tidak bisa langsung menjelaskan karena kita harus tahu itu kelompoknya siapa, terus kapan penerimaannya. Soalnya gini, dari beberapa yang sudah terjadi, banyak yang memang mengatakan itu cair sampai sejumlah itu. Tapi ternyata dari laporan yang sudah masuk, ketika kita konfirmasi ke bank, itu ternyata rekap penyaluran. Sehingga ketika total itu adalah sesuai dengan apa yang sudah diterima, cuman laporannya di-skip oleh bank dijadikan satu. Itu yang sering terjadi. Takut yang dimaksud itu adalah itu, gitu loh. Itu terjadi bolak-balik kita. Jadi KPM yang sudah keluar sudah tidak masuk ke PKH, ya kan? Atau yang sudah keluar ternyata dia mungkin tidak percaya kepada ketua kelompok. Oke, silahkan, karena memang semua data kelompok itu terdata. Akhirnya kita konfirmasi ke bank, betulkah dia pencairan? Oh iya mas, oh ini adalah pencairannya itu adalah di skip dari beberapa penyaluran yang ada. Karena kami kan juga print. Nah, ya betul, cocok ini. Ini sering terjadi ini. Jadi yang lanjut usia itu dikasihkan 3 kali tapi nggak sesuai dengan print yang ada. Nah makanya gini, lah ya ini biar kita nanti yang akan kita tidak lanjuti. Ini baru yang dinamakan temuan, gitu loh. Saya setuju kalau ini, gitu loh. Ini saya sangat setuju kalau ini, karena memang kenyataannya yang ada itu terjadi seperti itu. Kenyataannya yang tak ada itu terjadi seperti itu. Tapi ini tidak bisa langsung dikatakan bahwasanya ini menentang aturan PKH. Tidak, karena ini bukan PKH-nya yang bermasalah, tapi oknum. Kan berbeda dengan hal itu. Cuman maksud saya tadi yang saya sampaikan itu persoalan itu sebenarnya ketika sudah melapor kepada sampean itu, kalau hal-hal yang seperti tadi yang ditanyakan itu, kalau sampean tahu aturan hukum harusnya selesai. Itu maksud saya, Bu, kenapa sampean kok tidak masuk? Gara-gara kurang lansia, karena memang aturannya kayak gini. Kan nggak perlu saya harus turun. Artinya karena rata-rata KPM itu sudah datang ke kita, sudah kita jelaskan, tapi jenenge wong gak nerimo, siapa yang mau bisa menahan. Itu maksud saya, itu kenapa kok harus sebelum memberikan bantuan kepada masyarakat, kita harus tahu aturan yang menurut kita itu salah, sehingga sebelum mereka melebar kita sudah bisa menjelaskan. Itu maksud saya. Tapi kalau ini insya Allah masuk pada temuan, nanti akan kita dalami sebagai bentuk tanggung jawab kita, ya kan? Loh, maksud saya itu loh Pak. Jadi pendamping itu berjalan dalam kelompok. Kita pasti kalau dikatakan benci per kelompoknya ya belum, pasti itu tidak, karena itu adalah keterbatasan manusia. Saya terima kasih. Cuman dari keterbatasan itu, monggo lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial masyarakat pahami itu juga, sehingga gejolak yang terjadi di bawah itu dibantu untuk diselesaikan ketika sampean sanggup menjelaskan semua aturan hukum yang ada. Nah kalau seperti ini, apa yang sudah ada yang ditanyakan seperti ini kan sudah sesuatu yang selesai sebenarnya, sudah dengan aturan. Ketika yang datang ke sampean terus sampean itu tahu aturan, selesai sudah sebenarnya. Tidak perlu kita sampai rapat seperti ini, gitu loh. Artinya kalau ini baru ini temuan. Tapi untuk temuan ini kita tidak bisa langsung menjelaskan karena kita harus berdasarkan kepada fakta. Jadi kita nanti harus konfirmasi ke bank dulu. Karena itu yang harus kita lakukan. Kita konfirmasi ke bank, pencairannya di mana, terus kemudian CCTV-nya ada. Itu bisa dicek Pak. Itu bisa dicek. Karena ini sering gitu loh, sering terjadi, dan itu alhamdulillah sudah bisa terselesaikan. Kalau memang yang bersangkutan itu punya tanggungan, ya harus kita selesaikan gitu loh.
sampean, tapi nama mereka tetap kita lindungi. Artinya tetap kita lindungi karena memang kewajiban kita adalah menyelesaikan secara aturan hukum dan memberikan perlindungan hukum penuh kepada semua pelaksana program. Jadi semua KPM itu berada di bawah naungan perlindungan hukum yang dibebankan kepada kita. Jelas ya? Jadi untuk ini kita tidak bisa langsung menjawab karena kita butuh data. Jelas? Monggo silakan konfirmasi. Artinya kalaupun sampai tidak tahu, bisa langsung konsultasi dengan kita. Takut pertanyaan-pertanyaannya ini hanya datang dari orang-orang yang tidak terima. Jadi tidak cair, tidak terima, padahal nggak ngerti aturannya apa. Yang perlu saya kasih tahu ya, sekarang itu orang penerima ini yang sudah ada hadir semua ketua kelompok di Tempurjo itu hampir 500 orang yang kemungkinan sebentar lagi itu gagal untuk membuat rekening baru. Dan sekarang ini saya proses penyelesaiannya. Kemudian ada ini, ya kan? Otomatis kita ngentrinya di kecamatan terkendala. Berapa kalau sampai seandainya itu tidak terentry yang akan hilang? Itu maksud saya. Kalau semua masyarakat itu tahu dan peduli kepada PKH dipelajari hukumnya, jadi hal-hal seperti ini selesai gitu loh. Selesai. Oh Bu, sama tidak terima karena aturannya kayak gini. Oh Bu, kasih itu kayak gini aturannya. Oh ini itu enak gitu loh. Kita dibantu karena kita memiliki keterbatasan sebagai seorang pendamping. Itu tidak kita pungkiri gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini boleh sama tanyakan langsung kepada pendamping. Nah, nanti kita akan konfirmasi. Karena sampai detik ini kita menerima seperti ini kita langsung. Jadi kalau di desa lain kita langsung. Jadi dari pendamping laporan dari pendamping, terus kemudian saya suruh laporan ke desa. Kita difasilitasi. Cuman dengan orang-orang yang bersangkutan saja. Sehingga kalau seperti ini orang yang harusnya tidak tahu itu akhirnya tahu. Orang yang seharusnya tidak memfitnah orang lain akhirnya dia harus memfitnah. Itu saya pikir kalau bisa dikerjakan secara prosedural kekeluargaan yang dikedepankan, tak pikir seperti itu. Nah, ini temuan. Monggo nanti siapa yang perwakilan yang mau membackup ini, saya persilakan. Saya backup ini. Kan ini sudah masuk ke kita. Monggo dari jenengan siapa yang menjadi perwakilan akan kita selesaikan ini. Biar saya tahu bagaimana proses cara kita menyelesaikan persoalan. Kita tidak bisa gegabah. Gitu. Jadi mohon nanti siapa yang bertanggung jawab, kan sama mau berangkat untuk membela masyarakat, biar tahu prosesnya bagaimana, yang harus kita laporkan, yang harus kita bicarakan, biar tahu. Harus ada kontak kepada kita. Nanti kita selesai, sama yang tidak tahu, wis moro-moro mari, kan tidak enak. Nanti dikisahkannya kita tidak jalan. Kita sudah jalan per bulan. Kita per bulan. Nah gitu, jadi saya minta tolong harus ada kontak yang nanti yang menghubungi saya, menghubungi kita. Ini bagaimana kelanjutan hukumnya. Ayo biar tahu, karena ini harus melibatkan pihak bank. Kita yang harus turun, terus KPM yang bersangkutan. Kenapa? Karena rekening milik KPM. Hak mereka, kalau mereka yang memproses, baru bank menerima. Gitu. Dan sudah dibawa kemana-mana, selama yang punya ATM ini tidak mau memprosesnya, ini tidak akan bisa. Makanya itu yang kita katakan itu perlindungan hukum penuh dari seorang pendamping kepada KPM. Makanya saya mesti bilang tidak usah takut sudah Bu, karena jaminan hukum sama yang sudah ditanggung oleh kita. Tidak pernah saya bilang jangan takut kepada siapapun sudah, karena saya pikir apa yang sudah dilaksanakan di PKH itu sudah mengikuti aturan. Itu maksud saya. Nah, kenapa kok saya bilang yaitu tadi harus tahu aturan hukum? Maksud saya biar tidak sampai seperti ini. Harusnya itu kan cuma person yang selesai, person beberapa orang, sehingga tidak perlu melibatkan semua teman-teman pendamping ataupun yang lain. Gitu, okay? Mungkin ada lagi. Kalau ini temuan, ya monggo.